guru ya, saya ingat yang terakhir seperti apa tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwasanya kita sudah ada hasil rakernas dan lain sebagainya dan sudah disampaikan kepada DPR, dan kenapa anggaran pendidikan mungkin dianggap lebih kecil daripada program prioritas pemerintah. Tentunya ini menurut pandangan pribadi saya, pemerintah itu melaksanakan kebijakan dan melakukan implementasi kebijakan tentu sudah dengan kajian dan riset yang mendalam. Kenapa itu yang diperlukan dan bukan hal-hal lain. Itu menurut saya yang pertama. Dan kemudian untuk memperlancar, kemudian supaya aspirasinya segera terrealisasi, saya setuju dengan pandangan dan masukan kritikan. Maka mohon kita doakan semoga dari Berbunung supaya bisa mengambil kebijakan untuk pemerintah, khususnya untuk guru dan pendidikan. Kita doakan Pak Aris semoga bisa jadi menterinya, ya. Jadi bisa ngambil. Karena itu solusinya. Kalau kritik gak diterima harus kita ambil alih supaya kita bisa yang ambil. Kan gitu. Ya. Udah ya, dari cocok ya. Karena kita kritik sudah, saran sudah, nggak bisa diambil alih, ambil aja kebijakannya kita ambil. Nah itu baru selesai biasanya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus tadi mohon maaf, yang pertama terkait tentang bagaimana terhadap oknum-oknum guru atau pendidik yang memang moralnya kurang pas. Ini kan mohon maaf Pak, mungkin dari jutaan guru atau pendidik yang kita miliki mungkin itu hanya ada salah satu, salah dua dan lain sebagainya. Mungkin secara persentase tidak besar. Hal-hal apa yang menyebabkan? Yang pertama, kita sekolah dan kita berpendidikan. Yang pertama itu adalah bukan untuk mencari pekerjaan bagi saya, tetapi untuk merubah pola berpikir. Bagaimana Anda bisa melihat sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Jadi ketika seorang oknum melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka saya yakin dia salah dalam mengambil pola pikir. Karena pada prinsipnya dalam pendidikan itu untuk mengubah pola berpikir. Jadi kita tidak boleh sama bagaimana kita yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Bukan kita mengecilkan, tetapi bagaimana kita memandang sesuatu dari sudut yang berbeda. Ini mohon maaf contohnya, ketika saya akan botol aqua, saya tidak yakin semua memikirkan hal yang sama. Yang pertama, pasti ada yang melihat bentuk botolnya. Yang kedua, identik warnanya. Yang ketiga, bisa isinya. Dan yang terakhir, bisa mereknya atau lain sebagainya. Artinya apa? Kita melihat sesuatu satu saja bisa dengan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, maka secara kita seorang pendidik, maka kita harus melihat sesuatu dari berbagai sisi dan ambil sesuatu yang positif. Itulah tugas kita, mengedukasi baik kepada peserta didik maupun orang tua yang memiliki peserta didik. Jadi sekali lagi kita titipkan dan kita semua adalah kewajiban untuk memberikan masukan dan cara berpikir memandang sesuatu dari sudut pandang yang terbaik. Jangan hanya melihat sesuatu dari sesuatu sekali berpikir, karena botol aqua saja kita melihat bisa berbagai macam sisi dan di mana pola yang kita ambil. Kalau kita contohkan lagi, mungkin beli es teh dan es teh sama ice tea aja, satu lebih murah, satu lebih mahal. Isinya sama, isinya sama. Artinya apa? Hanya beda packagingnya saja. Jadi bagaimana orang termindset, orang berpikir untuk melihat sesuatu dari cara yang berbeda. Jadi saran dari saya ketika nanti terjadi sesuatu hal seperti itu bagaimana cara kita memandang. Karena saya yakin dari jutaan para pendidik tidak semuanya punya pikiran yang tidak baik. Itu hanya oknum dan kita wajib untuk meluruskan dan minimal kita sendiri itu sudah berbuat yang terbaik dan tidak menyelewengkan atau mempergunakan wewenang yang tidak sesuai. Jadi begitu, terima kasih. Mungkin tambahan dari Pak Sekjen.